Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Rama dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia pada masa era kemerdekaan. Sebelum menonton video ini, mohon untuk di-subscribe dan like untuk video Ibu ya. Terima kasih. Pertama, kita akan membahas tentang revolusi hijau. Revolusi hijau dapat diartikan sebagai pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, terutama tanaman serealia seperti bahan makanan pokok, yaitu padi, jagung, kentang, gandum, dan lain-lain. Metode yang ditempuh revolusi hijau dapat berbagai seperti memperkenalkan tanaman baru, pupuk, peningkatan irigasi, perlindungan tanaman dari serangan hama, serta pengenalan varietas tanaman sejenis unggul. Adapun ciri-ciri dari revolusi hijau adalah yang pertama yaitu tumbuhan yang ditanam itu khusus, yang kedua menggunakan bibit unggul, lalu pengelolaan tanahnya yang maju, dan yang terakhir yaitu penggunaan teknologi modern. Nah, untuk latar belakang revolusi hijau, ada beberapa faktor yang melatar belakangnya. Yang pertama itu pertambahan penduduk yang begitu pesat, yang kedua lahan pertanian yang sempit, nah yang ketiga itu kebutuhan pangan yang meningkat akibat pertambahan penduduk tadi, lalu yang keempat mengupayakan penambahan hasil produksi pertanian untuk mengimbangi jumlah pesat tersebut seperti penerbangan liar. Nah, revolusi hijau di Indonesia sendiri dimulai itu sejak berlakunya Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga di Indonesia dapat dikembangkan berbagai jenis tanaman yang diekspor dari luar negeri. Nah, dalam perkembangannya pada masa Orde Baru, program revolusi hijau digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan produksi pangan di Indonesia, terutama produksi beras. Revolusi hijau di Indonesia dilaksanakan secara sistematis, terprogram, dan terus-menerus, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan Indonesia mampu meningkatkan swasembada pangan, yaitu penghasil beras, sehingga Presiden Soeharto mendapatkan penghargaan Nobel. Adapun usaha yang dilakukan pemerintah Orde Baru untuk meningkatkan swasembada pangan nasional diantaranya yaitu yang pertama melaksanakan program bimbingan massal atau BIMAS untuk meningkatkan produksi beras. Yang kedua, program intensifikasi massal atau INMAS yang merupakan kelanjutan dari BIMAS. Yang ketiga, program intensifikasi khusus atau INSUS yang merupakan upaya peningkatan produksi per unit. Dan yang terakhir itu Sabta Usaha Tani yang meliputi pengolahan tanah secara intensif, lalu penggunaan varietas unggul, pengairan, pemupukan, pemberantasan hama, pengaturan populasi jarak tanam, dan yang terakhir pengolahan pasca panen. Untuk meningkatkan produksi pangan dan pertanian umum, dilakukan 5 usaha pokok dalam revolusi hijau di Indonesia. Yang pertama yaitu intensifikasi pertanian. Kegiatan ini merupakan pengembangan produksi hasil pertanian, yaitu dengan menerapkan teknologi tepat guna atau panca usaha tani untuk tiap luas tanah pertanian yang meliputi penggunaan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, irigasi yang baik, dan penggunaan pupuk serta pemberantasan hama.
Yang kedua yaitu ekstensifikasi pertanian, yaitu peningkatan produksi dengan perluasan daerah usaha melalui penggunaan daerah pasang surut di Sumatera dan Kalimantan untuk persawahan, perluasan jaringan, irigasi, dan pembukaan lahan dengan cadangan di luar Jawa. Yang ketiga yaitu diversifikasi, yaitu usaha penganekaragaman jenis tanaman pada suatu lahan pertanian melalui sisi tumpang sari dapat lebih menguntungkan karena dapat mencegah kegagalan panen pokok, menambah devisa, serta mencegah penurunan hasil panen. Yang selanjutnya yaitu rehabilitas pertanian, yaitu usaha pemulihan dilakukan dengan cara produktivitas sumber daya pertanian yang kritis atau membahayakan kondisi lingkungan serta daerah rawan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Revolusi hijau memiliki dampak positif dan negatif terhadap perkembangan pertanian di Indonesia. Yang pertama kita akan bahas tentang dampak positifnya. Dampak positif dari revolusi hijau diantaranya yaitu meningkatkan produksi pertanian atau perkebunan, lalu berkembangnya industri pertanian, yang ketiga memenuhi kebutuhan pangan, dan yang keempat kualitas tanaman pangan semakin meningkat. Dan selanjutnya untuk dampak negatif, ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh revolusi hijau ini. Contohnya seperti berbagai organisme penyubur tanah musnah, lalu kesuburan tanah merosot atau tanah tersebut menjadi tandus, lalu tanah mengandung residu atau endapan pestisida, dan yang selanjutnya hasil pertanian residu atau pestisida. Selanjutnya keseimbangan ekosistem rusak, dan yang terakhir terjadi peledakan, serangan dan jumlah hama. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknologi kerdigantaraan yang ada di Indonesia. Perkembangan teknologi di Indonesia sangat diuntungkan oleh booming minyak yang terjadi pada tahun 1970-an. Perkembangan industri pesawat terbang berawal ketika Presiden Soeharto memanggil pulang ahli aeronika lulusan Universitas Aachen di Jerman, yaitu B.J. Habibie pada tahun 1974. Soeharto menugaskan Habibie untuk menyiapkan segala hal terkait mengenai perkembangan industri dirgantara di Indonesia. Habibie kemudian mengembangkan industri-industri strategis dengan mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT sebagai basis awal pengembangan industri strategis. Disinilah Habibie merancang dan mengembangkan berbagai industri strategis di Indonesia melalui Badan Perencana Industri Strategis atau BPIS. Dari BPIS ini kemudian dikembangkan industri pesawat terbang Nurtanio atau IPTN di Bandung, lalu perusahaan armada laut atau PAL di Surabaya, dan Badan Tenaga Atom Nasional di Serpong. Industri strategis ini menghasilkan berbagai karya nyata, seperti IPTN menghasilkan pesawat sebagai sarana transportasi udara. Lalu PT PAL berhasil membuat berbagai kapal laut sebagai sarana transportasi laut. Pada tahun 1976, tepatnya tanggal 16 Agustus, merupakan awal revolusi teknologi komunikasi di Indonesia ketika pemerintah Orde Baru mengembangkan sistem teknologi komunikasi berbasis satelit. Sistem komunikasi satelit yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dikenal dengan sebutan Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa atau SKSD Palapa. Penanaman palapa diambil dari sumpah yang dilakukan oleh Pati Gajah Mada dalam upaya menyatukan wilayah geografis Nusantara. Satelit inilah yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru dalam menyatukan wilayah Nusantara melalui komunikasi dan informasi. Satelit komunikasi yang dikembangkan Indonesia pada awalnya adalah satelit Palapa A dan satelit Palapa B.
Nah, satelit Palapa tersebut wilayahnya cakupannya mencapai seluruh wilayah Indonesia, ASEAN, dan Papua Nugini. Generasi pertama satelit Palapa beroperasi hingga tahun 1983. Kemudian pemerintah meluncurkan kembali satelit generasi kedua, yaitu B1 dan B2 yang diikuti oleh generasi-generasi berikutnya hingga C1 dan C2. Kemudian digantikan oleh satelit Telkom 1. Selain teknologi komunikasi, pemerintah Indonesia juga mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat. Salah satunya adalah pembangunan jalan bebas hambatan atau dikenal juga dengan sebutan jalan tol, yaitu dibangun di jalan tol Jakarta, Bogor, dan Ciawi yang dikenal dengan nama Jalan Tol Jagorawi. Jalan ini mampu mempercepat transportasi Jakarta ke Bogor dan juga ke Ciawi serta ke Puncak. Pada tahun 1987, pemerintah juga membangun jalan tol dalam kota yang menghubungkan Cawang dan Tanjung Priuk. Pembangunan jalan tol ini memanfaatkan teknologi yang dikembangkan oleh anak bangsa, yaitu Cokorde Raka Sukawati, yang disebut dengan teknologi Sostrobahu, memudahkan pembangunan jalan tol yang berada di jalur macet. Karena dalam pembuatan pilar-pilar jalan tol layang dibangun segaris dengan jalan yang diputar melintas jalan setelah pilar-pilar tersebut kering. Selain teknologi Sostrobahu, pembangunan jalan tol juga memanfaatkan teknologi cakar ayam. Teknologi ini merupakan penemuan anak bangsa juga, yaitu Sudiatmo. Penemuan teknologi cakar ayam oleh Sudiatmo ini berawal dari permintaan Bung Karno untuk mensukseskan Asian Games yang membutuhkan suplai listrik yang memadai. Untuk itu dibangun gardu listrik yang di wilayah Ancol yang merupakan rawa-rawa. Teknologi cakar ayam inilah yang mampu membangun fondasi di wilayah rawa-rawa. Keberhasilan tersebut menjadi salah satu kunci sukses pelaksanaan Asian Games. Demikian untuk materi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Untuk tugas, tolong dicari dampak perkembangan teknologi yang ada di Indonesia. Dampak ini ada dua ya, dampak positif dan dampak negatif. Tugas ditulis di buku catatan, tuliskan nama, nomor absen beserta kelas, lalu foto, masukkan ke Google Classroom. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga materi kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.